Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanala Kasamo dengan NIM 151423151, kelas 1G. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SPD, MPD. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok 10, yaitu hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan-hambatan manajemen kelas dalam manajemen kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Dan dari uraian di atas tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat didisklasifikasi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Masalah yang ada dalam wewenang guru. Ada sejumlah masalah pengelolaan kelas yang ada dalam ruang lingkup wewenang seorang guru bidang studi untuk mengatasinya. Hal ini berarti bahwa seorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses pembelajaran dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan kalau ada gangguan, sehingga peserta didik berkesempatan untuk mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan belajar yang dilakukannya. 2. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga pendidik. Dalam kenyataan sehari-hari di kelas akan ditemukan masalah pengelolaan yang lingkup wewenang untuk mengatasinya berada di luar jangkauan guru bidang studi. Masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antara sekolah. Masalah-masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain pembagian ruang yang adil untuk setiap tingkat dan atau jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin, dan bila pada hari ini turun hujan lebat, menegur peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel bendera, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, menasehati peserta didik yang rambutnya gondrong, memberi peringatan keras kepada peserta didik yang merokok di kelas atau sekolah dan suka minum minuman keras, sampai kepada mendamaikan peserta didik jika terjadi perselisihan antara sekolah. 3. Masalah yang ada di luar wewenang guru bidang studi dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini mungkin harus terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan para pengusaha dan lembaga pemerintahan setempat. Selain masalah di atas, ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas adalah faktor guru. Faktor penghambat yang datang dari sini berupa hal-hal seperti tipe kepemimpinan guru yang otoriter, faktor format belajar mengajar yang tidak bervariasi, monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. B. Faktor peserta didik. Kurang kesadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. C. Faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter yang orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Di dalam kelas sering ditemukan ada peserta didik pengganggu dan pembuat ribut. Mereka itu biasanya dari keluarga yang broken home. Faktor fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang terlalu banyak, yang tidak seimbang dengan ukuran kelas besar dan kecilnya ruangan, tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Ketidaktersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Dalam manajemen kelas, beberapa hambatan ada tantangan yang sering dihadapi oleh guru adalah: pertama, gangguan dan ketidakdisiplinan. Siswa yang tidak patuh dan berperilaku tidak teratur dapat mengganggu kondusivitas kelas dan menghambat proses pembelajaran. Hal ini dapat mencakup perilaku bising, berbicara di kelas, atau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Kedua, perbedaan tingkat kemampuan. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Guru harus mengelola perbedaan ini dalam menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua siswa merasa terlibat dan dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Ketiga, kurangnya motivasi. Siswa yang kurang termotivasi cenderung tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat terhadap materi pembelajaran, masalah pribadi, atau kurangnya dukungan dari lingkungan. Keempat, konflik antara siswa. Konflik antara siswa dapat mengganggu kelas dalam
dan mempengaruhi iklim belajar. Guru harus mampu mengelola konflik ini dengan bijaksana dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kelima, kurangnya keterlibatan orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak dapat menjadi hambatan dalam manajemen kelas. Dukungan dan kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Keenam, kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku pelajaran, peralatan atau fasilitas yang memadai dapat membatasi kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Ketujuh, meningkatnya jumlah siswa dalam kelas. Jika jumlah siswa yang terlalu banyak, guru mungkin kesulitan memberikan perhatian individual yang cukup kepada setiap siswa. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi dan pengawasan di kelas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, guru dapat menerapkan beberapa strategi seperti: pertama, menerapkan aturan dan disiplin yang konsisten. Kedua, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Keempat, menggunakan pendekatan yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan. Kelima, melibatkan orang tua dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Keenam, menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan kreatif. Ketujuh, mengelola konflik dengan cara yang adil dan konstruktif. Kedelapan, menciptakan kelas yang interaktif dan menarik untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa. Dengan menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung untuk semua siswa. Baik, jadi itu tadi penjelasan terkait hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.